Selamat siang, shalom. Saya yakin bisa lebih semangat orang-orang Manado ya kan. Sekali lagi selamat siang, shalom. Tuhan Yesus kita baik, amin. Kasih tahu kanan saudara Tuhan Yesus baik. Boleh nggak senggol kirinya dengan keras katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dan berapa banyak percaya Tuhan kita luar biasa, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus tentunya yang sudah mengundang saya di tempat ini. Saya tahu kalau bukan karena Tuhan Yesus saya tidak bisa ada di sini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Wemogi yang sudah mengundang saya. Boleh kita kasih tepuk tangan buat senior pastor kita, founding pastor dari GBI Gilgal. Saya berterima kasih juga kepada Pastor Juan Mogi. Beliau adalah mentor saya, beliau adalah bapak rohani saya dan Tuhan sedang pakai secara luar biasa. Saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Stephen yang sudah menemani saya dari kemarin, udah bawa saya makan cakalang, woku dan lain-lainnya. Saya Pastor Michael Gunawan, saya bukan orang Manado tapi saya cinta Manado saudara. Saya orang, kasih tepuk tangan jangan nanggung, gak apa-apa saudara, tepuk tangan gak dosa ya kan. Saya orang Surabaya, saya adalah gembala dari GSJS. Puji Tuhan. Saudara siap menerima firman Tuhan? Kita buka Yohanes 14 ayat 27. Saya minta kita mau baca sama-sama dengan suara yang keras. Yohanes 14 ayat 27, 1, 2, 3. Ya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Apa? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang apa? Diberikan oleh dunia kepadamu, dan janganlah gelisah dan apa saudara? Gentar hatimu. Hari ini saya mau membawa satu firman Tuhan, saya beri judul Jalan Damai Sejahtera. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa? Jalan Damai Sejahtera. Bapak Ibu Saudara, dunia bisa memberikan kita kekayaan. Dunia bisa memberikan kita kenyamanan, dunia bisa memberikan kita hiburan. Tapi ada satu hal yang dunia tidak bisa berikan, namanya adalah damai sejahtera. Tapi kita membaca dalam firman Tuhan bahwa damai sejahtera yang sejati hanya ditemukan di dalam satu pribadi. Namanya siapa Bapak Ibu? Boleh gak lebih semangat sebut nama itu? Siapa namanya Bapak Ibu? Boleh gak kasih tepuk tangan buat nama Yesus yang memberikan damai sejahtera? Saudara, dunia hari-hari ini lagi kurang damai sejahtera. Banyak orang hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan. Tidak sedikit hari-hari ini orang-orang sedang mengalami namanya insomnia. Apa itu insomnia Bapak Ibu? Nggak bisa tidur. Di sini ada yang nggak bisa tidur? Saya sebagai gembala, saya banyak di DM, di WA oleh jemaat. Mereka berkata, Pastor Mike, saya susah tidur. Pastor Mike, saya nggak bisa tidur. Saya heran baca itu. Kenapa? Karena seharusnya orang Kristen adalah orang yang paling gampang tidur di dunia. Buktinya apa? Banyak orang Kristen datang ke gereja dengar khotbah. Oh, di Manado gitu saudara ya. Nah, saya mau katakan kepada saudara, seharusnya orang Kristen itu adalah orang-orang yang paling bahagia di dunia. Seharusnya orang-orang Kristen adalah orang yang dimanapun mereka pergi selalu semangat dan sukacita. Tapi pertanyaannya adalah kenapa banyak orang Kristen juga gak pernah damai? Kenapa banyak orang Kristen dunia gak bisa tidur, mereka juga gak bisa tidur. Dunia stres, orang Kristen juga stres. Artinya there is something wrong, ada sesuatu yang salah dalam kekristenan kita. Padahal firman Tuhan sudah berkata, damai sejahtera kuku sudah berikan kepadamu. Dan saudara, saya temukan bahwa seringkali banyak orang kehilangan damai sejahtera karena mereka tidak memiliki kebenaran yang memerdekakan mereka. Mereka tidak mengerti apa artinya damai. Mereka berpikir damai hanya mereka temukan saat mereka datang ke gereja. Mereka datang ke gereja dengan berharap pulang mendapat sesuatu. Tetapi pulang gak pernah dapat karena engkau seringkali kehilangan esensi dari doa, esensi dari ibadah. Padahal seharusnya doa adalah tempat di mana kita berserah dan merasakan damai. Yang setuju boleh katakan amin. Seharusnya saat kita datang kepada Tuhan, doa memberikan kita sebuah kelegaan yang dunia tidak bisa berikan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa hari-hari ini justru kebalikannya yang terjadi. Doa seringkali jadi beban untuk kita. Berapa banyak orang Kristen yang saat disuruh doa, ya doa malam lagi, doa malam lagi. Ya doa pagi lagi, doa pagi lagi. Ya saat pendeta kasih nasihat kamu harus berdoa. Pastor emang gak ada nasihat lain, emangnya saya disuruh doa terus. Kenapa hari-hari ini doa udah jadi beban?
Padahal seharusnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita doa adalah solusi. Boleh katakan amin. Doa adalah sebuah hal yang bisa mengubah kehidupan kita. Kasih tahu kanan kiri, kamu harus suka berdoa. Karena saya temukan seringkali doa hanya menjadi sekedar syarat. Doa hari-hari ini hanya sekedar liturgi. Doa hanya seringkali hari-hari ini menjadi satu kebiasaan dan rutinitas gereja yang sudah kehilangan makna aslinya. Padahal kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, salah satu hal yang Tuhan Yesus ajarkan adalah doa. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, di tengah pelayanan, di tengah ministry yang begitu bertumbuh dari Yesus dalam 3,5 tahun. Selalu ada waktu dia menyendiri dan berdoa. Karena di situ letak kekuatan orang percaya, yaitu di dalam doanya. Dan saudara, di dalam begitu banyak pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, ada satu ajaran yang sangat powerful. Yang seringkali kita lewati begitu saja, yaitu sebuah doa yang dia ajarkan kepada murid-muridnya, disebut dengan doa Bapa Kami. Seringkali itu udah jadi sebuah hafalan untuk kita dan gak bisa disalahkan, apalagi di Manado mayoritas Kristen, semua harus hafal doa Bapa Kami, kalau gak berdosa saudara. Gak nyalakan saudara dulu sekolah di sekolah Kristen dan Katolik, engkau harus hafal, kalau enggak engkau akan dihukum atau hilang nilai saudara. Tapi bolehkah hari ini di ibadah GB Gilgal yang kedua kita mau mengingat kembali, belajar kembali, menemukan makna kembali dari doa yang begitu powerful ini. Karena dalam doa ini mengandung banyak pengajaran dari Tuhan Yesus, mengandung prinsip dan kunci untuk kita mendapat jalan damai sejahtera itu. Mari kita buka sama-sama Matius 6 ayat 9-13. Matius pasal 6 ayat 9-13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, karena itu berdoa demikian semuanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang apa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, gampang ya kita nyebutnya karena kita udah hafal. Tapi hari ini kita mau menemukan kembali maknanya dari doa ini. Hari ini saya mau tutup khotbah saya. Ada 3 kunci dalam doa Bapa Kami untuk kita mendapat damai sejahtera. Berapa banyak saudara ingin pulang dengan damai sejahtera? Bolehlah kata. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu. Ayo, kalau kita punya 3 kunci ini, dunia gak bisa mencuri damai kita. Iblis tidak bisa mencuri damai kita. Yang pertama dari ayat 9 dan 10. Hari ini hanya 3 kunci yang kita akan pelajari dan kita pulang dengan ini. Matius 6 ayat 9-10, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, apa saudara? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti. Kalau saudara perhatikan ayat 9 dan 10 ini adalah satu bagian. Ditutup dengan titik setelah kata surga. Jadi di sini ada satu prinsip yang bisa kita belajar dari part 1 dari doa ini. Perhatikan di dalam bagian yang pertama ini ada satu struktur yang harus kita mengerti. Strukturnya dibagi jadi 3. Dibagi jadi berapa saudara? Ya, dimulai dengan kata Bapa. Ulangin sama-sama apa? Bapa. Bapa bicara tentang kedekatan kita dengan Tuhan. Di mana kita seharusnya punya satu pengertian, kita ini dekat dengan Bapa di surga karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Kita bisa datang kepada Bapa, ditatanya. Dan kita bisa datang kepada Bapa yang baik. Dan kita boleh minta apapun kepada Dia. Dunia telah menghancurkan gambar Bapa. Di mana banyak orang takut bicara sama papanya. Pak, kalau saya bicara sama papa saya nanti ujung-ujungnya dimarahin Pak. Ujung-ujungnya dibentak Pak. Ujung-ujungnya disalahin lagi Pak. Lebih baik saya gak usah ngobrol sama papa. Tapi itulah gambar dunia yang sudah rusak karena dosa. Tapi kebenarannya adalah Bapa itu baik. Apalagi Bapa di surga. Kalau Bapa di dunia yang jahat bisa memberikan yang terbaik. Apalagi Bapa yang di surga. Artinya kita bisa datang kepada Bapa di surga. Dan minta apapun kepada Dia. Saya baru mengerti ayat ini menjadi hidup dalam hidup saya saat anak saya Tiffany Abby Gunawan lahir 20 bulan yang lalu.
Hari ini saat saya lihat anak saya tadi waktu tengah praise and worship, tiba-tiba saya di video call sama anak saya. Anak saya umur 20 bulan tapi udah bisa video call Bapak Ibu Saudara. Memang Gen Z atau apa gitu ya. Gitu video call. Dia, every time I look at my daughter, setiap kali saya lihat anak saya Tiffany, aduh dalam hati saya tidak ada hal yang saya tidak akan lakukan untuk anak saya. Anything, apapun akan saya lakukan untuk anak ini. Saya udah mempersiapkan yang terbaik buat dia, bahkan sampai dia menikah, sampai lebih daripada itu saya udah mempersiapkan. Saya mau katakan kalau Bapak seperti Michael Gunawan bisa gitu sama anaknya Tiffany, apalagi Bapak di surga buat saudara, dia sudah merencanakan yang terbaik. Amin. Kita boleh datang kepada Bapak minta apapun. You can ask about anything. Yang penting mintanya yang benar ya. Jangan doa Bapak berikan istri yang baru. Nah gak boleh. Ya. Bapak tolong semua kompetitorku bangkrut semuanya. Nah itu gak boleh. Kalau kita minta sesuatu yang baik, dia akan mendengar dan dia akan menjawab. Tapi strukturnya dilanjutkan. Kadang-kadang gereja berhenti di situ aja. Wah dia Bapak yang baik. Tapi jangan pernah lupa bahwa ada part 2, ada struktur yang kedua namanya kerajaanmu. Bicara tentang apa? Bicara tentang posisinya Tuhan. Yes dia Bapak tapi dia tetap raja. Artinya kita harus datang dengan rasa hormat, dengan rasa kagum. Ada lagunya ku kagum hormat akan engkau. Kita harus datang dengan menghormati dia. Datanglah beribadah dengan rasa hormat kepada Tuhan. Saat pujian penyembahan dinaikkan kita nyanyi dengan suara yang terbaik. Saat firman diberitakan kita dengar, jangan tidur lagi. Coba periksa kanan kiri ada yang tidur atau enggak. Ya kan? Yang ketiga ditutup dengan kehendakmu. Bicara tentang kuasa Tuhan. Ya berkuasa untuk menentukan segala sesuatu. Gak pernah boleh lupa itu. Jadi kesimpulan dari struktur ini adalah kita boleh menyatakan kehendak kita kepada Bapa. Kita boleh minta apapun kepada Bapa. Kita boleh menyatakan kehendak kita kepada Bapa di surga. Tetapi yang terjadi pada akhirnya hanya kehendak siapa? Bapa di surga. Bukan kehendak kita. Dari situ saya belajar kunci yang pertama. Kalau kita mau berada dalam jalan damai sejahtera, jangan terikat dengan kehendakmu. Ulangin sama-sama yang pertama Bapak Ibu, jangan terikat dengan kehendakmu. Atau kalau kita mau buat lebih simple, jangan maksa. Senggol kanan kiri, jangan maksa. Halo. Apa yang seringkali mencuri damai kita Bapak Ibu? Yang seringkali mencuri damai kita adalah kehendak kita sendiri. Kemauan kita sendiri, rencana kita sendiri. Bahkan mohon maaf saya boleh berkata seringkali kehendak kita, rencana kita sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Berhala modern bukan bicara tentang Nabi Baal yang disembah oleh orang Israel. Berhala modern bukan bicara tentang patung yang disembah hari-hari ini saja. Tetapi berhala juga bisa bicara tentang kehendak kita yang kita taruh di atas Tuhan. Saat kita kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan, tidak lagi ke gereja, tidak lagi pelayanan saat kehendak kita tidak jadi. Artinya posisi kehendakmu sudah di atas Tuhan dan itu sudah jadi berhala dalam hidupmu. Dan bahkan seringkali kita memaksakan kehendak bukan sama Tuhan saja. Dan kita seringkali hari-hari ini memaksakan kehendak sama orang di sekitar kita. Kita memaksa orang lain harus menuruti apa yang kita mau. Dan sifat suka maksa ini yang seringkali membuat kita gak bisa hidup damai. Di sini ada yang hidupnya suka maksa gak? Oh cuma saya ya. Muka saudara menghakimi banget soalnya saudara. Ini bicara dari saya Michael Gunawan, orang yang paling suka maksa. Saya ini seorang pribadi yang sangat-sangat keras sekali. Saya ini orangnya suka maksa banget. Kalau gak percaya tanya sama Pastor Juan Mogi. Saya setiap hari chatting sama beliau. Sampai kadang-kadang malam-malam saya chatting, istri saya tanya, siapa sih kamu WA siapa malam-malam? Saya bilang Pastor Juan Mogi. Dan Pastor Juan kenal saya banget. Saya ini orangnya suka maksa banget. Pokoknya apapun harus ada jalannya. Bener muka saudara menghakimi banget loh jam ini saudara. Tadi pagi jam 9 enggak loh. Ya kan berarti jam ini hebat semua, rohani semua jam ini saudara ya kan. Saya dulu pernah bertengkar sama papa saya karena saya dulu mau sekolah di New York. Saya dulu mau sekolah di New York, saya mau jadi artis.
Wajah saudara merendahkan banget loh saudara. Ini apa pendeta mau jadi? Enggak. Saya dulu mau jadi director film, mau sekolah film. Saya bilang sama papa saya mau sekolah di New York. Teman-teman saya pindah ke Australia, pindah ke UK, pindah ke Amerika. Saya maunya di New York. Papa saya bilang enggak, sekolah di Indonesia. Sekolah dokter. Enggak, saya mau sekolah di New York. Enggak, kita bertengkar, saya ribut. Akhirnya saya mencoba cari cara sendiri. Saya cari beasiswa. Saya ambil TOEFL di Surabaya dan universitas namanya ITS, Institut Teknologi 10 November. Saya dapat TOEFL paling tinggi di situ. Saya tunjukkan ke papa saya, Pak lihat TOEFL saya paling tinggi. Lihat saya dapat beasiswa, saya bisa melakukan semua ini, nilai saya yang terbaik. Saya mau ke New York. Papa saya bilang, enggak kamu di Surabaya. Enggak saya mau di New York. Enggak kamu harus di Surabaya. Apa yang terjadi? Saya kuliah di Universitas Widya Mandala Surabaya, saudara. Saya kecewa dengan papa saya ya, karena memang kalau papa saya nggak biayain ya kehidupan ya saya nggak bisa pindah di situ. Dan akhirnya saya harus sekolah kedokteran di Universitas Widya Mandala Surabaya. Saya marah sama papa saya marah sama mama saya. Karena orang tua saya nggak bisa sekolah di luar negeri. Saya marah sama Tuhan, Tuhan kenapa nggak kasih saya sekolah di luar negeri, kenapa saya harus sekolah di Indonesia. Tapi nggak taunya Bapak Ibu, Tuhan punya kehendak yang lain. Saya sekolah kedokteran di situ. Akhirnya saya juga pelayanan di GSJS yang di-found oleh papa saya tahun 2010. Saya melayani di situ sebagai pemain piano. Saya melayani sebagai production di situ. Saya mulai memimpin pujian dan di situ saya bertemu dengan seorang wanita cantik namanya Celine Monica Gani. Akhirnya kami jatuh cinta, kami menikah, kami melayani Tuhan. Kami membuka gereja namanya GSJS Pakuwon Mall di Surabaya melewati COVID. Kami punya anak dan hari ini kami mengembalakan. Dan hari ini pelayanan kami memberkati banyak orang di seluruh dunia. Boleh gak kasih tepuk tangan yang paling meriah? Dan hari ini saya bicara di depan saudara. Seandainya waktu itu saya memaksa dan saya pergi Amerika, mungkin kita gak bertemu hari ini. Mungkin gak ada namanya GSJS online, mungkin gak ada yang namanya doa pagi GSJS. Tapi hari ini saya sadar bahwa apa yang Tuhan kehendaki jauh lebih indah daripada apa yang saya kehendaki. Hari ini adakah saudara yang mungkin kehendaknya tidak terjadi, percayalah. Apapun yang Tuhan izinkan hari ini pasti yang terbaik buat saudara. Bapak Ibu, tahu anak bungsu? Anak bungsu ini datang sama papanya, "Pak!" Kaget, saya juga kaget saudara. "Pak, warisannya kasih aku." Pertanyaan saya, kalau saudara jadi papanya dikasih enggak warisannya? Tentunya enggak. Tapi kenapa dikasih? Karena anak ini maksa. Akhirnya papanya bilang, "Ya udah kalau kamu mau ambil, coba ambil." Pertanyaan saya, saat dia dapat apa yang dia mau, itu untuk kebaikan atau mencelakakan? Kadang-kadang kita berpikir, kalau saya dapat semua yang saya mau, if I get everything I want, kalau saya dapat semua yang saya doakan, saya pasti bahagia, saya pasti berhasil. Siapa bilang? Karena mungkin Tuhan tahu kalau Tuhan kasih itu kepada saudara hari ini, bukan malah untuk kebaikan, tapi justru mencelakakan. Karena itu saya baru bisa mengerti tentang ayat itu yang berkata, ketoklah. Oh, nggak tahu ayat ini ya? Tahu ayat ini toh? Ketoklah. Kita hafal, tapi pernah nggak ngerenungin? Ketoklah pintu akan dibukakan. Yang buka siapa? Kalau ada gambaran tentang pintu, pintu selalu ada dua sisi. Setuju sama saya? Pintu ini yang Tuhan maksud. Handle pintunya, lubang kuncinya, itu cuma di satu sisi. Di sisinya siapa? Sisinya Tuhan. Sisi kita nggak ada handle pintunya. Sisi kita nggak ada lubang kuncinya. Kita mau ngapain aja sama pintu itu, tidak akan merubah apapun. Tugas kita ngetok. Handle pintunya ada di sisi Tuhan. Karena itu boleh nggak hari ini kita berhenti maksa, berhenti marah, berhenti kecewa. Tapi kita bekerja sama dengan Tuhan dan berkata, Tuhan aku percaya di waktu yang tepat dengan cara yang tepat pasti Tuhan akan buka pintu itu bagi aku. Boleh nggak Bapak Ibu mulai hari ini kita lakukan itu. Karena gini, kalau Tuhan mau dia pasti sudah lakukan. Setuju nggak sama saya? Tapi kalau dia belum lakukan artinya ada sesuatu yang dia mau. Apa ini sesuatunya kita nggak akan pernah tahu.
Kita belum ngerti hari ini. Mungkin sesuatu ini kita sudah nantikan cukup lama, tetapi sesuatu ini gak akan pernah kita tahu. Tapi untungnya Tuhan udah kasih bocoran sama kita. Roma 8:28 berkata di dalam segala sesuatu dia kerjakan untuk mendatangkan kebaikan buat orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Percaya boleh gak kasih tepuk tangan sorak-sorai ya paling meriah buat Tuhan. Sebab itu hari ini kalau engkau mau hidup damai, jangan terikat dengan kehendakmu. Kalau hari ini yang terjadi dalam hidupmu tidak sesuai, katakan kepada Tuhan, bukan kehendakku melainkan apa Bapak Ibu? Sekali lagi senggol kanan kiri, jangan maksa. Yang kedua, Matius 6 ayat yang ke-11. Coba kita buka Matius 6 ayat yang ke-11. Baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang apa saudara? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang apa? Rasanya gak cocok sama orang Manado ini. Secukupnya. Kita hidup di zaman never enough. Setuju gak sama saya? Baru beli iPhone 16, keluar iPhone 17. Baru beli mobil, keluar mobil lebih baru. Baru dapat ini, ada sesuatu yang lebih baik. Kita butuh ayat ini untuk mengingatkan kita kembali. Cukup. Roti yang cukup dalam bahasa Inggris disebut give us today our daily bread. Kasih kami roti yang secukupnya. Kenapa Tuhan Yesus pakai kata roti? Karena dia tahu bahwa dunia ini tidak akan pernah bisa cukup untuk kita. Karena itu dia memperkenalkan dirinya sebagai roti kehidupan. Karena dia tahu bahwa dunia tidak bisa mencukupkan. Hanya Yesus yang bisa cukup untuk kita. Boleh gak katakan amin? Tepuk tangan buat Yesus lebih dari itu. Bukan buat saya, buat Yesus. Karena itu yang kedua kuncinya kalau kita mau hidup dalam jalan damai sejahtera Tuhan. Hiduplah dalam cukupnya Tuhan. Ulangin sama-sama dengan saya. Hiduplah dalam apa? Senggol kanan kiri. Cukup. Belajar cukup ya Bapak Ibu? Bisa gak Bapak Ibu? Bisa? Bisa. Tapi setuju gak sama saya? Cukupnya tiap orang itu beda. Everybody has their own version of enough. Itulah setiap manusia. Cukup bagi saya adalah satu porsi woku, satu tuna belly, satu dadar gulung, satu nasi kuning. Itu semua yang disediakan di luar Bapak Ibu Saudara. Lalampa, haleluya. Haleluya, Tuhan itu baik ya. Tapi cukupnya tiap orang beda-beda. Cukup saya sama cukup saudara pasti beda. Tapi Tuhan tahu yang cukup bagi setiap kita. Itu namanya cukupnya Tuhan. Cukupnya Tuhan lihatnya dari surga. Cukupnya Tuhan tidak pernah kurang tapi selalu sesuai kapasitas. Cukupnya Tuhan tidak pernah lebih tapi selalu baik untuk kita. Karena gini Bapak Ibu, kenapa kita perlu cukup? Karena sesuatu yang berlebihan itu seringkali bahaya. Setuju gak sama saya? Kalau berlebihan itu gak baik. Kemarin ada jemaat DM saya. Mau baca DM-nya bareng-bareng? Pastor Michael, saya butuh bantuan. Boleh gak Pastor Michael tolong share kebenaran tentang menurunkan berat badan? Kenapa tanya ini ke saya? Karena memang kalau saudara belum tahu saya, belum kenal saya, dulu saya ini 100 kilo. Sekarang 70 dalam 6 bulan. Jadi banyak orang itu bingung caranya gimana. Dia bilang saya kena gula, saya gak perlu gula udah manis. Tapi saya turunnya itu sederhana. Mau tahu caranya? Dari wajah saudara kelihatan mau banget gitu saudara. Lebih daripada damai rasanya. Caranya sederhana, saya makan lebih sedikit daripada secukupnya. Cukupnya segini, saya makannya di bawahnya. Artinya kalau saudara gak pernah turun-turun berat badannya, saudara makan lebih daripada secukupnya. Itu namanya defisit. Bapak-bapak lihat saya. Bapak-bapak lihat saya, semua udah lihat saya? Sekarang lihat ke bawah. Kelihatan gak perutnya? Kalau kelihatan perutnya artinya engkau sudah makan lebih daripada... Coba ibu-ibu sebelahnya kasih tahu, cukup sayang, cukup. Pastor Michael ayatnya mana? Amsal 25 ayat 16. Wah ada ayatnya, ada.
Amsal 25 ayat 16, ayo tadi ibadah jam 9 gak ada khusus saudara. Karena saya lihat banyak yang lebih daripada secukupnya. Nah ayo baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Kalau engkau mendapatlah lampa. Versi Manado apa ya? Oke, mendapat madu, baca lanjutannya 1, 2, 3. Makanlah. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu apa saudara? Nggak cocok banget rasanya pastor di sini. Belajar hidup secukupnya, boleh katakan amin? Makan lebih dari secukupnya, gemuk. Mikir lebih daripada secukupnya, stres. Ini prinsip Alkitab ya. Bukan cuma perjanjian baru, perjanjian lama ngajarin. Dari awal, Keluaran 16. Ada namanya roti mana. Tahu semua roti mana? Roti mana ini orang Israel setiap hari keluar rumah selalu ada roti. Namanya roti mana. Nah tiba-tiba satu saat di kalangan orang Israel ada satu kelompok. Nah saya yakin ini kelompok pasti orang Manado. Kenapa mereka tiba-tiba kumpul? Kita orang keluar kita bungkus kali. Akhirnya mereka keluar rumah, mereka bawa kresek. Mereka bawa ke rumah, besoknya rusak. Besoknya mereka coba lagi, mungkin kita belum masukin Tupperware. Keluar lagi, tapi tetap rusak. Kenapa? Tuhan lagi ngajarin satu prinsip. Bahwa setiap hari ada kebutuhan, setiap hari ada berkat. Setiap hari ada masalah, setiap hari ada berkat. Setiap hari ada berkat yang baru. Kau gak perlu ngambil berlebihan, gak perlu mikir berlebihan. Percayalah setiap hari ada kebutuhan, setiap hari ada berkatnya. Percayalah berkatnya selalu cukup setiap hari buat kita. Jangan suka bilang, Pak, yang saya punya kecil. Emang kenapa kalau kecil? Tuhan seringkali suka yang kecil. Karena di situ kita bisa menyatakan kemuliaan dan kekuatan Tuhan. Roti dan ikan yang dibawa anak kecil itu kecil. Tapi Tuhan bisa pakai untuk memberi makan 5.000 orang. Elia, saya cuma punya segenggam tepung sedikit minyak. Gak apa-apa. Itu cukup bagi Tuhan untuk bisa membuat minyak itu tidak berhenti mengalir. Elia, awannya cuma segenggam telapak tangan. Gak apa-apa. Itu cukup buat Tuhan untuk bisa mencurahkan hujan yang lebat. Pak, Bu, hari ini mungkin di tanganmu kecil. Gak apa-apa. Percayalah kalau kecil di tangan Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tepuk tangan yang paling meriah dong. Sekali lagi kasih tahu kanan kiri, cukup. Dan yang ketiga yang terakhir, pemain musik boleh naik. Matius 6 ayatnya yang ke-12. Jadi yang pertama kita ulang sedikit ya. Yang pertama belajar untuk apa Bapak Ibu? Kita jangan terikat dengan apa? Kehendak kita. Ikut kehendak Tuhan. Yang kedua belajar hidup dari cukupnya Tuhan, bukan cukupnya kita. Yang terakhir Matius 6 ayat 12. Dengan suara lebih keras. 1, 2, 3. Iya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang apa? Mungkin sudah berkata Pastor Mike, saya udah gak terikat sama kehendak, saya udah gak maksa, saya udah bersyukur. Tapi kenapa saya gak pernah damai? Karena mungkin saudara belum lakuin yang ketiga. Kenapa kita gak pernah damai? Karena mungkin gak ada tempatnya. Karena mungkin tempatnya udah terisi dengan yang lain, yang namanya sakit hati. Udah terisi dengan yang namanya luka. Karena itu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berada dalam jalan damai sejahtera, catat yang ketiga, beri ruang untuk damai melalui pengampunan. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3, beri apa? Ruang untuk damai melalui apa? Kasih tahu kanan kiri, mengampuni. Ini ngapain di sini semua? Enggak, it's okay. Saya suka ngerjain orang saudara ya. Ini tanda bahwa waktunya udah habis Bapak Ibu Saudara. Beri ruang untuk damai. Sadar nggak hati itu punya kapasitas? Handphone aja punya kapasitas kan? Tes. Handphone punya kapasitas.
Kita kalau beli handphone ada 256 giga, 512 giga, 1 tera, 2 tera. Saya bukan sales ya. Hati juga punya kapasitas. Pertanyaannya adalah hati kita ini isinya apa? Karena yang bertanggung jawab untuk mengelola hati itu kita. Dan mungkin hari-hari ini Tuhan mau kasih damai itu. Tuhan udah kasih tahu dia mau memberikan damai itu. Masalahnya adalah gak ada tempatnya. Saya kasih ilustrasi yang sederhana. Semua punya handphone di sini? Hah? Gak punya ya? Kasihan orang Manado ya. Punya? Oke. Ibu-ibu saya mau tanya, ibu-ibu saya jawab ya. Pernah gak foto lalu gak bisa foto? Hah? Pernah atau foto? Gak bisa foto. Kenapa biasanya? Relate semuanya ya kalau kayak gini. Ibu-ibu soalnya kalau selfie berapa kali? 276 kali. Akhirnya habis memorinya. Oke, ibu-ibu foto. Akhirnya memorinya habis. Pertanyaannya apa yang ibu lakukan? Hapus ya, buka galeri. Terus hapus. Ya dihapus apa? Semuanya kan? Saudara kayak mukanya gak nyambung gitu ya. Gak ada yang punya handphone mungkin memang. Nanti pulang minta Om Wem ya. Om. Kita hapus, yang kita pilih. Kita buka galeri kita. Yang kita hapus yang apa? Yang jelek-jelek itu. Yang kalau tangannya kayak orang tukang pukul ya kan. Kita lihat aduh mukanya lagi gak lihat, matanya tutup. Kita yang jelek-jelek kita hapus. Terus sambil kita lihat, tiba-tiba ada foto-foto lama yang bagus, kenangan-kenangan indah. Kita apain? Kita save, kita tandain kan? Supaya kita ingat lagi. Yang lama kita hapus baru kita bisa isi dengan foto. Semua sama dengan saya? Pertanyaannya kenapa saudara lebih bijaksana dalam mengelola memori handphone daripada mengelola isi hati? Pinter banget rasanya saudara ya. Kalau ngelola foto, memori itu ya bagus-bagus aja. Yang jelek kita buang. Tapi hati, yang jelek diingat semua. Gue kalau lihat mukanya 4, aku lihat aja mukanya awas. Yang kita ingat selalu yang jelek, yang baik gak pernah disimpan. Ya pantesanlah gak pernah damai. Pantesanlah ke gereja pelayanan setiap minggu datang ibadah, melakukan semuanya tapi gak pernah hidupnya damai. Kenapa? Gak ada tempat. Penuh. Hari ini belajar kalau mau damai, lepaskan pengampunan. Buang yang jelek-jelek. Ya diingat itu kebaikan Tuhan, ya diingat itu hal-hal baik yang Tuhan udah kerjakan. Apa yang terjadi? Di situ mulai ada ruang. Damai Tuhan masuk, engkau dapat damai sejahtera dari Tuhan. Kasih tepuk tangan, bangkit berdiri bersama-sama, bangkit berdiri bersama-sama. Saya tuh rasa ya, satu hal yang menjadi perenungan saya Bapak Ibu. Hari-hari ini tuh iblis banyak nganggurnya. Iblis itu nganggur hari-hari ini. Saya tuh bayangin ya, iblis itu lagi di neraka gitu, sambil nge-vape gitu. Terus dia lihat ke atas, kan dia dibawa kan. Terus dia lihat manusia, lihat orang Kristen, dia lihat kita tuh dia bisa bilang gini, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa? Karena dia gak perlu nambah kerjaannya gitu. Dia rasa buat apa aku kasih masalah baru, masalah yang lama aja dia gak bisa lepasin kok. Jadi dia lagi nganggur aja, dia lagi bilang puji Tuhan. Setiap hari itu dia bangun pagi tuh doa pagi gitu. Dia bilang terima kasih Tuhan. Pelayan-pelayan di gereja ini semuanya ke gereja tapi tetap kepahitan, tetap marah, tetap jengkel, tetap iri. Boleh gak Gilgal kita buat iblis itu agak repot dikit lagi gitu. Kita buat iblis gemetar lagi gitu. Dengan kita ngelepasin lah. Yang jelek-jelek gitu, kita mulai isi diri kita dengan damai Tuhan. Kita mulai hidup sesuai rencana Tuhan. Kita mulai hidup dalam sukacita. Kita buat dia nyesel dikit gitu loh. Gak ada gunanya kau hidup dalam kepahitan. Gak ada gunanya kau gak bisa tidur. Musuhmu lagi ngorok. Santai aja.
Belajar hari ini yang pertama, jangan terikat sama kehendak. Belajar cukup, belajar melepaskan. Saya belajar itu sangat banyak ketika Tuhan proses saya. Saudara, GSJS Pakuwon Mall yang saya gembalakan itu dimulai Februari 2020. Sebelumnya saya bantu papa saya seperti saya cerita. Lalu Desember 2019 papa saya kasih saya sebuah challenge. Berani gak mengembalakan sendiri? Lepas dari papa. Saya bilang berani pak, berani. Oke, kamu jalan sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Saya memulai gereja itu Januari 2020 saya memutuskan untuk menjual semua yang saya punya. Saya jual semua yang saya bisa kecuali diri saya. Ya masa pendeta jual diri saudara, kan gak mungkin. Untuk pembangunan saya jual kan gak mungkin. Saya buka lagi GSJS Pakuwon Mall 2 Februari 2020. 1 bulan kemudian pandemi. Hidup saya tuh kayak mau runtuh Pak Bu waktu itu. Seandainya saya gak mulai gereja itu, seandainya saya gak jual semua yang saya punya, saya pandemi itu masih aman hidup saya. Saya masih bisa survive. Tapi saya melihat waktu itu saya mulai gereja dengan kursi yang waktu itu kita beli sendiri. Semua kita beli sendiri. Gak dipakai karena gereja tutup. Dengan satu kamera yang sederhana, dengan semua alat yang sederhana. Kita mulai gereja itu. Apa yang bisa saya lakukan? Saya gak bisa maksa orang untuk datang. Saya gak bisa maksa orang untuk memberi. Karena semuanya lagi juga susah. Terus mau gimana? Tetapi apa yang saya bisa lakukan? Saya cuma bisa doa. Saya cuma bisa doa. Setiap hari saya cuma bisa doa. Lalu Tuhan kasih saya hikmat. Kamu ngapain doa sendirian? Banyak orang yang lagi butuh. Kamu buat doa. Setiap hari kamu khotbah, kamu kuatin, kamu doain orang. Apa yang terjadi? Saya mulai setiap hari di depan kamera. Nyanyi sendiri. Khotbah sendiri, tertawa sendiri, semuanya sendiri. Di depan kamera. Setiap hari sepanjang pandemi. Itu bukan sesuai dengan kehendak saya. Kehendak saya adalah setiap minggu saya berada di gereja penuh dengan jiwa-jiwa dan saya bisa berkhotbah. Tapi Tuhan kehendaki enggak, kamu masuk di kamar, rekam sendiri, khotbah sendiri, setiap hari lakuin sendiri, main piano sendiri, nyanyi sendiri, lakuin sendiri. Every day, setiap hari lakukan itu, enggak pernah berhenti. Apa yang terjadi? Itu kehendak Tuhan. Dan apa yang saya pikir itu menghancurkan, justru Tuhan pakai untuk mengangkat. Kalau saya bisa berada hari ini berkhotbah di depan saudara, itu karena di dalam kehidupan saya begitu banyak kehendak saya yang gak jadi. Saya divonis dokter saya gak bisa punya anak. Bertahun-tahun saya menunggu anak, Tuhan gak kasih. Banyak orang ngomongin saya karena saya gembala dan saya gak bisa punya anak. Banyak orang mulai ngomongin, Pastor Michael doanya gak punya kuasa. Ada yang ngomongin Pastor Michael itu doanya kurang powerful, kurang doa, ada kutuk. Bahkan ada gosip bilang gini, biasanya tuh kalau laki sama perempuan gak bisa punya anak, biasanya lakinya homo. Saya perlu klarifikasi di Gilgal, saya gak homo. Percaya sama saya ngomong. Ada ngomongin gitu. Tapi Tuhan kasih kepada saya anak 20 bulan yang lalu. Tepat pada waktunya setelah saya sudah settle dengan gereja. Gereja sudah bertumbuh, sudah ada sistem. Baru Tuhan kasih, sekarang saya bisa kasih waktu buat anak. Ada banyak cerita yang saya gak punya waktu. Kalau saya mau menyaksikan semuanya, khotbahnya kurang lebih 30 menit. Saudara siap? Saya gak siap. Karena saya harus ke Amurang habis ini. Saya udah dilihatin Pastor Stephen, udah lihat ini pendeta kok gak ngeliatin saya. Saya memang sengaja gak lihat gembala saudara. Supaya waktunya. Nah gini. Pak, Bu, hidup saya dan hidup hamba-hamba Tuhan yang melayani, isinya banyak kehendak yang gak jadi. Tanya sama Om Wem, tanya sama Pastor Juan. Tetapi semuanya ujungnya mendatangkan kebaikan kan? Buktinya kau ada hari ini. Kau bisa ada hari ini. Karena banyak kehendak-kehendak dari hamba-hamba Tuhan yang gak jadi. Akhirnya kau ada. Dari situ kita belajar. Kita gak usah paksakan kehendak kita. Kita percaya aja sama Tuhan. Banyak kesaksian saya ceritakan kepada seorang penulis lagu. Dan
datang dan muncullah satu lagu yang mungkin saudara pernah dengar tapi mungkin saudara nggak tahu itu lahir dari kesaksian saya. Lagunya gini. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Percaya, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya kita katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Pejamkan mata saudara, saya mau berdoa buat saudara. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, berapa banyak kau butuh damai sejahtera dari Tuhan. Angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dada saudara. Hambamu berdoa buat tangan-tangan yang diangkat. Banyak anak-anakmu hari-hari ini sedang takut, sedang khawatir, sedang kecewa mungkin. Tapi biar hari ini lewat firman Tuhan, lewat doa yang kau ajarkan Tuhan Yesus, kami mendapat sebuah pewahyuan yang baru. Bahwa tidak semuanya harus terjadi sesuai dengan yang kami mau. Bahwa Tuhan gak pernah memberikan kurang, Tuhan gak pernah memberikan lebih, Tuhan selalu berikan yang cukup. Hari ini mungkin kami harus melepaskan pengampunan itu untuk Tuhan mengisi kembali hati kami. Hambamu berdoa Roh Kudus, Kau yang hadir di sini, Kau yang ada di dalam hati mereka. Hari ini Engkau yang akan memberikan mereka damai yang baru. Biar tidak ada satupun jemaatmu yang datang, yang pulang tanpa damai, semuanya pulang dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kami mungkin sedang menunggu, mungkin kami sedang bingung, tapi kami mau tetap berdoa. Kami mau tetap percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat, selalu cukup dan tepat waktu.